Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa lagi, dan sekali lagi saya mengajak pada para jamaah, marilah kita mencoba untuk melakukan tindakan yang terbaik di dalam hidup ini dalam rangka untuk mensyukuri nikmatnya, dan kita bermohon mudah-mudahan apapun yang kita lakukan setiap saat dimanapun benar-benar akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya pernah ditanya, Pak Muhsin berguru pada siapa? Pertanyaan itu saya jawab dengan jujur saja. Saya berguru pada siapapun. Bahkan saya sering berguru pada alam, berguru pada binatang, dan berguru pada siapapun. Karena sikap kita untuk mau belajar pada siapapun, dimanapun dan kapanpun, itulah sebuah sikap yang seharusnya kita tunjukkan agar kita bisa belajar dari siapapun, dimanapun dan kapanpun. Dan untuk itu hanya diperlukan satu hal yang paling penting di antara yang penting, yaitu sikap rendah hati untuk bisa menghargai apapun dan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Saya pernah ditanya siapa orang yang paling berpengaruh pada Pak Muhsin. Saya katakan ya tentu saja orang tua saya. Lalu siapa saja? Ya guru-guru saya yang secara formal mendidik saya. Lalu siapa saja? Ya teman-teman saya. Saya bisa belajar dari banyak teman, banyak sahabat saya. Dan saya ambil sesuatu yang baik, saya buang yang tidak baik. Dan itu yang saya lakukan. Kalau pertanyaannya apakah saya sudah berhasil mendapatkan yang terbaik, saya katakan belum. Saya terus belajar dan belajar. Bahwa saya pernah gagal, ya. Saya pernah berhasil, iya. Saya pernah gampang, ya. Tetapi terus saya lakukan. Proses belajar itu tidak boleh berhenti. Dan itulah yang saya katakan belajar sepanjang waktu. Belajar sepanjang hayat. Pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Termasuk saya belajar pada para jamaah saya untuk bisa bersikap bijak misalnya. Karena sikap bijak itu tidak serta-merta hadir. Orang bisa cerdas tapi belum tentu bijak, karena bijak itu terkait dengan proporsionalitas. Kalau bahasa Jawa empan papan. Saya pernah diberi nasihat oleh guru saya. Ora kabeh wong iso nindakake tumindak kanthi empan papan. Karena seringkali orang melakukan tindakan itu didasarkan pada kecerdasan dirinya yang menurut dirinya itu sudah tepat, padahal menurut orang lain dan banyak orang yang berhadapan dengan dia tidak tepat. Padahal ketika kita itu bertindak, kita juga harus menenggang orang lain. Tenggang rasa, tepo seliro itu penting sekali pada saat ketika kita mau bertindak. Apapun yang kita katakan itu bisa menyinggung perasaan orang, meskipun yang kita katakan itu menurut diri kita baik. Sehingga kalau saya diminta untuk mengkritik orang, saya melihat siapa yang harus saya kritik, dengan cara apa saya memberikan kritik, lalu pilihan katanya pun saya coba untuk saya renungkan sebelum saya katakan. Dan itu pun belum tentu tepat, karena apa? Ternyata penilaian saya terhadap situasi dan kondisi itu tidak selalu tepat, dan penilaian saya terhadap orang yang saya kritik itu kadang-kadang tidak tepat. Dan saya selalu mengoreksi apa yang pernah saya lakukan ketika saya mengkritik orang. Dan kalau saya dikritik, seperti apapun kritik yang diberikan oleh orang, saya coba saya renungkan. Saya tidak akan pernah tersinggung dengan kritik yang dia berikan oleh orang pada diri saya. Jangankan kritik,
celaan, cercaan, hinaan, pelecehan yang dilakukan oleh orang pada diri saya coba untuk saya sikapi dengan tenang. Saya selalu berusaha untuk tersenyum dengan apapun yang dikatakan orang, apapun yang disikapi orang terhadap diri saya. Termasuk saya pernah ditanya, Pak Musin pernah difitnah orang? Saya katakan sering. Dan saya katakan untuk apa saya marah? Karena pada saat orang fitnah itu dia dalam keadaan perlu disadarkan untuk tidak memfitnah lagi. Dan pada saat saya difitnah kok saya marah, nah, disitulah saya gagal untuk menyadarkan pada orang yang fitnah saya bahwa memfitnah orang itu tidak baik. Saya mencoba untuk tersenyum dan saya akan mencoba untuk menghindari fitnah itu dengan tindakan-tindakan saya yang bisa membuat orang itu tidak percaya dengan fitnah-fitnah yang dikatakan orang pada diri saya. Perlu proses yang mungkin lama, iya, tetapi itulah kesabaran yang harus saya lalui. Nah, di sini juga saya ingin menjawab terkait dengan bulan Rajab itu banyak orang bertanya pada saya. Katanya banyak hadis dhaif yang terkait bulan Rajab. Yang terkait dengan bulan Rajab itu banyak hadis dhaif. Itu pertanyaan dari orang. Ya saya katakan sejauh apa yang saya pelajari, saya temukan beberapa hadis dhaif tentang bulan Rajab. Dan hadis itu saya coba untuk saya parkir, untuk tidak saya gunakan di dalam beramal. Bahwa ketika ada orang yang mengamalkannya dan penuh keyakinan dengan 10 keyakinan itu untuk mengamalkannya, itu hak mereka. Saya tidak perlu menghujat, mencela, menghina, apalagi menyalah-nyalahkan. Yang sekarang dikatakan membid'ah-bid'ahkan, saya tidak perlu. Tapi ketika saya itu mau bersikap, saya bisa mengatakan kepada diri saya sendiri, apa yang mereka lakukan itu benar apa tidak. Tidak perlu saya katakan secara vulgar. Kalaupun saya harus berpendapat, saya bercoba untuk berpendapat dengan sebaik-baiknya, dengan harapan mudah-mudahan perbedaan pendapat antara saya dan orang lain itu tidak membuat orang lain tersinggung. Kalaupun tersinggung ya terserah. Yang penting saya sudah punya pendapat dan saya tidak perlu mengatakan pendapat saya lah yang paling benar. Saya selalu mendengar pendapat orang. Saya boleh tidak setuju, orang lain juga boleh tidak setuju. Saya boleh tidak setuju dengan pendapat orang dan orang lain boleh tidak setuju dengan pendapat saya, tanpa harus saling menghujat, meremehkan, mencela, apalagi membid'ah-bid'ahkan. Jadi mencela orang itu saya hindari. Tapi kalau saya dicela, saya tidak pernah marah. Saya justru akan mencoba bermuhasabah, melakukan introspeksi, menilai diri saya dengan proses evaluasi yang bertahap. Apakah celaan itu substansinya benar? Kalau benar saya coba, ingin saya koreksi. Dan kalau celaan itu ternyata salah, saya tidak perlu marah. Karena orang lain boleh salah, karena saya pun pernah berbuat salah. Yang penting ketika saya bersalah, saya mohon maaf, dengan harapan mudah-mudahan orang memaafkan kesalahan saya. Dan saya mencoba untuk memaafkan semua kesalahan orang lain pada diri saya, meskipun orang lain itu tidak pernah meminta maaf pada diri saya. Dan itulah yang saya lakukan sampai detik ini. Saya sudah memaafkan kesalahan apapun yang diperbuat oleh orang pada diri saya, dan saya selalu memohon maaf pada semua orang yang pernah merasa saya salahi atau merasa tidak nyaman dengan apa yang saya katakan dan saya perbuat sehingga saya dianggap bersalah. Saya mohon maaf dengan setulus-tulus hati, dengan ketulusan hati saya untuk mengatakan saya mohon maaf atas kesalahan saya dan tidak akan pernah saya ulangi. Dan sebelum Anda minta maaf kesalahan sebesar apapun pada diri saya, insya Allah akan saya maafkan. Dan saya bermohon pada Allah, ya Allah, berikan maghfirah pada diri saya dan semua orang yang berinteraksi dengan saya maupun yang tidak berinteraksi dengan saya. Karena saya berharap semua orang benar-benar mendapatkan maghfirah dari Allah, karena keinginannya untuk mendapatkan maghfirah itu dengan sungguh-sungguh. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah pagi ini saya punya kesempatan untuk berbicara tentang persoalan Rajab itu. Sekarang bulan Rajab. Saya pernah berkhutbah pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 6 Maret 2020,
pada hari Jumat di Masjid Beting Binangun, Kadipaten Wetan, Kelurahan Patean, Kecamatan Kraton, Yogyakarta. Nah, dalam khotbah saya itu saya sengaja mengambil topik di seputar bulan Rajab. Kemudian saya fokuskan tentang bagaimana seharusnya kita menghormati bulan Rajab. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam mengawali bulan Rajab ini saya berdoa. Doa saya itu saya ucapkan, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadhum fil alamina ila yaumiddin. Ini bukan doa Rajab. Ini bukan doa bulan Rajab. Ini doa saya yang terlintas di benak saya dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan sesuatu yang terbaik kepada umat Muhammad termasuk diri saya. Benar-benar saya berharap umat Muhammad itu menjadi umat yang terbaik, menjadi khair ummah. Yang ini pernah saya sampaikan dalam sebuah pengajian saya ketika saya mencoba untuk menggali makna ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 110 tentang konsep khair ummah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya sampaikan apa yang ingin saya sampaikan pada pagi ini, saya selalu mengingat-ingat ayat Al-Quran yang saya baca pada surah Ali Imran ayat 102. Di dalam ayat itu Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya selalu mencoba untuk membaca ini dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena saya benar-benar berlindung pada Allah agar apa yang saya baca itu melahirkan sesuatu yang bermanfaat, jangan sampai melahirkan sesuatu yang bermudarat karena godaan setan. Ketika saya membaca ayat ini, saya baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan memeluk agama Islam, dalam keadaan berislam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berkenan mencurahkan segala maghfirah dan rahmatnya kepada beliau, kepada istri-istri beliau, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau yang sejati hingga akhir zaman. Amin. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kali ini memang kita sudah berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab dikatakan sebagai bulan yang dikatakan oleh Allah sendiri sebagai hurum. Arba'atul hurum, di antara sekian bulan yang ada setiap tahun. Seperti juga bulan Muharram. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum.
Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antara 4 bulan haram. Di antaranya ada 4 yang dikatakan bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan haram yang berjumlah 4 itu. Nah, lalu apa saja 4 bulan suci? Disinilah kemudian kita bisa membaca di dalam hadis-hadis Nabi. Dinyatakan Rasulullah SAW itu pernah bersabda, Az-zamanu qotistadara kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran. Minha arba'atun hurum. Thalathatun mutawaliyatun. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal Muharram, wa Rajab. Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Setahun itu berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram yang dikatakan bulan yang disucikan, dimuliakan. 3 bulannya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan bulan yang disebut Arba'atul Hurum itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Allah mengkhususkan, sekali lagi Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci. Melakukan maksiat pada bulan tersebut dosa yang akan lebih besar, dan amal-amal soleh yang dilakukan pada bulan itu akan menuai pahala yang lebih banyak. Nah, ini riwayat yang menyatakan berasal dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, saudara sepupu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan nanti bisa kita lacak dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hambali, judul kitabnya Lataiful Ma'arif Fima li Mawasimil Am Minal Qadhaif, juz 1 halaman 207. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kajian para ulama mereka menyatakan bahwa ada beberapa amalan utama yang dianjurkan pada bulan Rajab ini dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, kita umat Islam dianjurkan untuk berpuasa pada bulan Rajab sebagai bulan haram, yaitu bulan yang disucikan, bulan yang dihormati. Namun tidak mengkhususkan ibadah puasa tertentu pada hari tersebut, seperti ada yang menyebarkan berita akan anjuran puasa pada 1 Rajab hingga 7 Rajab dengan beragam janji pahala yang sangat besar. Dan dalam penelitian saya, ini semua tidak berdasarkan hadis yang sahih. Akan di dalam satu nasihatnya, Syekh Shalih Al-Munajjid di dalam Fatwa Islam Soal wa Jawab nomor 75.394, beliau mengatakan mengkhususkan puasa pada bulan Rajab tidak ada hadis sahih yang menunjukkan keutamaannya atau menunjukkan anjuran puasa pada saat bulan Rajab itu. Jadi kalau dalam bahasa saya sehari-hari tidak ada dasarnya. Yang dikerjakan oleh sebagian orang dengan mengkhususkan sebagian hari pada bulan Rajab untuk berpuasa dengan keyakinan bahwa puasa saat itu memiliki keutamaan dari yang lain, dikatakan oleh beliau tidak ada dalil yang mendukung hal tersebut. Karena setelah diteliti memang dalil-dalilnya tidak sahih. Ini hasil penelitian saya, catatan saya. Orang boleh setuju, boleh tidak. Dia mengatakan yang tepat hanyalah berpuasa pada bulan Rajab karena bulan Rajab termasuk bulan haram. Ada anjuran dari sebagian ulama salaf untuk berpuasa di bulan haram seperti perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dengan catatan silakan berpuasa. Berpuasanya bebas pada hari kapanpun pada bulan Rajab tanpa harus mengistimewakan pada tanggal-tanggal tertentu.
Jadi jangan mengistiakan pada hari tertentu. Dan bahkan kalau saya ditanya, boleh nggak puasa Senin Kamis di bulan Rajab? Monggo. Puasa 3 hari bulan Rajab? Monggo. Puasa Dawud di bulan Rajab? Monggo. Silahkan. Karena apa? Semua ada tuntunannya. Puasa Dawud ada tuntunannya. Puasa 3 hari setiap bulan ada tuntunannya. Puasa Senin Kamis ada tuntunannya. Itu aja. Jadi yang pertama saya tekankan, kita umat Islam memang dianjurkan untuk berpuasa, memperbanyak puasa pada bulan Rajab. Tetapi jangan mengkhususkan pada hari tertentu dengan satu keyakinan di hari-hari itulah kita memang diharuskan berpuasa tanpa ada alasan yang tepat yang didasarkan pada hadis yang sahih. Yang kedua, tidak ada amalan sholat khusus pada malam-malam bulan Rajab. Begitu juga tidak anjuran, tidak ada satu anjuran pun untuk berzikir secara khusus seperti yang kebanyakan tersebar di tengah-tengah masyarakat saat ini. Di dalam kitab Al-Manarul Munif halaman 49, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, setiap hadis yang membicarakan puasa Rajab dan sholat pada sebagian malam seperti sholat setelah maghrib pada malam-malam pertama bulan Rajab, itu ternyata berdasarkan hadis maudhu, hadis palsu. Itu kata beliau. Orang boleh setuju, boleh tidak. Kemudian yang ketiga, membayar utang puasa dengan segera. Nah, didasarkan pada firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Jadi mengkodok puasa itu ya sebaiknya disegerakan. Kodok puasa tidak boleh dibatalkan kecuali jika ada udzur yang dibolehkan sebagaimana halnya puasa Ramadan. Tidak wajib bayar kodok puasa secara berturut-turut, boleh saja secara berpisah karena dalam ayat Al-Quran diperintahkan dengan perintah umum. Tidaklah berkodok atau mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Nah, jika puasanya batal 1 hari, maka kodoknya juga 1 hari, bukan 2 hari atau 3 hari dan selanjutnya. Sebagaimana anggapan setiap bagian orang, kalau kita batal 1 hari, kodoknya bisa lebih dari 1 hari, tidak. Kewajiban kita yang mengkodok 1 hari. Nah, kodok puasa tetap wajib berniat di malam hari sebelum subuh, karena ini puasa wajib ya, sebagaimana kewajiban dalam puasa Ramadan. Puasa wajib harus ada niat di malam hari sebelum subuh, berbeda dengan puasa sunnah yang boleh berniat di pagi hari. Cuma bagaimana kita berniat, apakah harus bertalafuz atau melafalkan atau tidak, nah itu pada perbedaan pendapat. Yang penting tetapkan di dalam hati untuk berniat, karena tidak ada satupun hadis yang saya peroleh yang mewajibkan kita melafalkan niat puasa. Ya, tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan begitu. Orang boleh berpendapat, tapi saya tidak pernah mencela orang yang melafalkan niat. Yang penting ada kesengajaan di dalam hati untuk berpuasa di esok harinya pada malam hari. Jadi kalau kita ingin berpuasa wajib atau qadha puasa wajib, tetapkan di malam hari kita betul-betul ingin berpuasa. Tanpa harus berdebat perlu dilafalkan atau tidak. Itu menurut saya terlalu naif kalau harus diperdebatkan. Kalau ada orang yang mau melafalkan silahkan. Tapi kalau ada orang yang tidak mau melafalkan karena tidak ada tuntunannya silahkan. Kalau saya sendiri tidak pernah melafalkan karena tidak ada tuntunan khusus untuk melafalkannya. Tetapi kalau ada orang yang melafalkan di hadapan saya tidak akan pernah mencela. Ada sebuah hadis yang saya pegang. Ada pernyataan di dalam sebuah hadis, malam yubayyit siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapapun yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Ini hadis yang diriwayatkan dari Imam An-Nasa'i dari Hafsah binti Umar Ummul Mukminin radhiyallahu anha pada kitab Sunan An-Nasa'i juz 4 halaman 196. Dan juga pada hadis yang lain yang bisa kita baca, tapi
pada kitab Sunan Nasai itu terletak pada juz 4 halaman 196, hadisnya hadis nomor 2331. Dan hadis ini menurut Syekh Muhammad Nasruddin Albani di dalam kitab Sahih wa Dhaif Sunan An-Nasai juz 5 halaman 475 dikatakan sebagai hadis sahih. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ketika ada yang melakukan qada puasa lalu misalnya maaf itu berhubungan suami istri di siang hari, maka dikatakan oleh para ulama tidak ada kewajiban kafarah seperti ketika melanggar di bulan Ramadan. Yang ada hanyalah qada disertai dengan taubat. Tetapi jangan bermain-main dengan ibadah. Kalau kita sudah berniat ibadah, jangan melakukan pelanggaran. Kafarah berat yaitu memerdekakan seorang budak. Jika tidak mampu berarti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu berarti memberi makan pada 60 orang miskin. Itu tidak harus dilakukan ketika orang melanggar pada ketika mengqadha puasa wajibnya. Dan menurut para ulama itu hanya berlaku untuk puasa Ramadan saja. Tapi sekali lagi jangan pernah bermain-main dengan ibadah. Lakukan ibadah sesuai dengan tuntunannya. Begitu kita sudah berniat untuk beribadah, lakukan dengan sebaik-baiknya, sesempurna mungkin. Kemudian yang keempat, bulan Rajab itu dikatakan oleh para ulama adalah bulan yang betul-betul pada saat itu kita betul-betul diberi kesempatan untuk menanam. Ada sebuah riwayat yang berasal dari Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah, dia mengatakan begini, ini bukan hadis, ini sebuah pernyataan dari ulama di dalam kitab Fatwa Islam Soal wa Jawab nomor 92.748, tapi seringkali itu disebut hadis. Itu bukan hadis, tapi dikatakan oleh Abu Bakar Al-Balkhi, syahru Rajabin syahruz zar'i wa syahru Sya'bana syahru sakkiz zar'i wa syahru Ramadana syahru yusadiz zar'i. Bulan Rajab itu saatnya menanam, bulan Sya'ban saatnya menyiram tanaman, dan bulan Ramadan adalah saat menuai hasil. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana menanam, saatnya di bulan Sya'ban. Saatnya di bulan Rajab. Menanam di bulan Sya'ban itu menanam dalam arti memelihara tanaman. Sedangkan saat menanam awal itu bulan Rajab, bulan Sya'bannya dikatakan oleh Abu Bakar Al-Balkhi sebagai saatnya menyiram. Dan pada bulan Ramadan saatnya menuai hasil. Yang dalam bahasa Arab dikatakan hasadiz zar'i atau khisadiz zar'i, itu yang saya dengar dari guru-guru saya. Hasadiz zar'i atau hasadiz zar'i. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah kalau sudah ada tuntunan seperti ini, ya sudah kita laksanakan apa adanya. Jangan menambah-nambah, jangan mengurangi. Jadi kalau saya ditanya bagaimana kita menyikapi kedatangan bulan Rajab, lakukan yang terbaik untuk menjadikan bulan Rajab itu sebagai bulan di mana kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Lakukan ibadah di bulan Rajab itu sesuai dengan tuntunan. Nah, perbanyak puasa dengan puasa sunnah yang bisa kita kerjakan. Kalau kita masih berutang puasa, segera lunasi utangnya. Yang kedua, jangan pernah mengatakan ada amalan khusus pada bulan Rajab itu, termasuk amalan sholat di malam hari, amalan zikir khusus, seperti yang sekarang ini tersebar di kalangan umat Islam. Yang ketiga, bayarlah utang puasa itu dengan segera, jangan menunda-nunda, karena kita belum tahu kapan kita akan dipanggil Allah. Dan bulan Rajab ini adalah bulan saatnya menanam sesuatu yang terbaik, agar di bulan Sya'ban kita bisa menyiramnya, bisa merawatnya dengan baik tanaman yang kita tanam, dan pada bulan Ramadan kita tinggal menunggu hasilnya, karena di bulan Ramadan itulah kita betul-betul bisa merasakan hasil tanaman kita pada bulan Rajab dan hasil dari proses pemeliharaan tanaman di bulan Sya'ban yang secara terus-menerus harus dilakukan, utamanya ketika kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan juga memperbaiki akhlak kita ketika kita bermuamalah di dalam hidup kita sehari-hari. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita renungkan dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.